Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. In today's material, we are going to learn how to fill out a form. But before we learn how to fill out a form, let's learn what a form is first. Okay, this is an example of a form. It is application for employment. Berarti itu adalah formulir untuk pendaftaran bekerja ya. What is a form? A form is a document with spaces, also named fields or placeholders, in which to write or enter data. Berarti formulir ini adalah dokumen dengan tempat untuk menuliskan atau menginput data, yang juga disebut sebagai fields atau placeholders. Forms are used to collect the required information in a logical, meaningful manner for communication and pass to another person or institution. Berarti formulir ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan cara yang meaningful atau bermakna dan logis untuk keperluan komunikasi yang kemudian diberikan kepada orang lain atau institusi lain gitu ya. Jadi pada intinya formulir ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan kemudian diberikan kepada orang atau institusi lain yang membutuhkannya ya. Next, let's see the characteristics of a form atau ciri-ciri dari formulir. First, it is less to write, berarti dia itu membutuhkan tulisan yang sedikit. People only write what is instructed in the space provided. Generally, the space is limited, berarti orang-orang hanya perlu menuliskan apa yang diminta di tempat yang diberikan. Biasanya tempatnya itu terbatas, oleh karena itu dalam formulir kita hanya bisa menuliskan sedikit ya. And then clear instructions about information to be supplied. Berarti dalam formulir itu harus ada instruksi yang jelas tentang informasi apa yang harus dituliskan. And then uniformity atau keseragaman. For a special purpose, each person will fill in a similar form. Berarti untuk tujuan tertentu biasanya masing-masing orang akan mengisi formulir yang sama. Contohnya ketika kalian mendaftar ke sekolah, maka kalian akan mengisi formulir yang sama dengan yang diisi orang lain yang mendaftar di sekolah tersebut. Information can be re-examined later, berarti informasinya bisa di cross-check nantinya. Usually we can find a space for one signature in a form. It is important to evaluate the accuracy of the information provided. Jadi biasanya kita bisa menemukan tempat untuk tanda tangan, yang mana tanda tangan ini gunanya adalah untuk mengevaluasi keakuratan dari informasi yang diberikan. And then last, it's simpler tasks. Berarti tugasnya menjadi lebih mudah gitu ya. Karena formulir ini mempermudah orang untuk mengoleksi atau menggabungkan data dan memberikan data. Next, the content of a form atau isi dari formulir. Dalam formulir itu biasanya ada identitas pengisi formulir ya, seperti name, nickname, gender, place of birth, date of birth, and then address, and then identification number. Untuk identification number, ini termnya bisa berbeda-beda atau istilahnya bisa berbeda-beda tergantung dengan negaranya. Misalnya, kalau kalian mengisi formulir yang berasal dari Amerika, maka untuk identification number biasanya mereka menuliskannya SSN atau Social Security Number. Social Security Number ini sama seperti nomor KTP ya kalau di Indonesia. And then next, ada juga phone number, state, zip code, and other specific details according to the use of the form, atau detail spesifik lainnya yang tergantung dengan kegunaan dari formulirnya. Misalnya kalau formulir itu digunakan untuk pendaftaran sekolah, maka biasanya mereka menambahkan kolom untuk sekolah sebelumnya gitu ya, atau sekolah terakhir yang diikuti oleh siswa tersebut. Tapi kalau misalnya formulirnya itu untuk mendaftar pekerjaan, biasanya akan ada kolom tambahan yang gunanya untuk si pengisi formulir itu mengisi educational background atau latar belakang pendidikan, atau bisa juga working experience atau pengalaman kerja ya. Now let's see the examples of a form atau contoh-contoh dari formulir. First we have school registration form atau formulir pendaftaran sekolah. Ya, ini contohnya.
Ada first name dan ada middle name. Nah, dia tidak ada last name-nya ya. And then religion. Ya, kalau di sekolah biasanya penting untuk mengetahui agama dari siswanya ya. Country of birth, negaranya ya berarti. Nationality, kewarganegaraan. Mother language. Mother language ini bahasa ibu atau bahasa pertama ya. And then ada second language atau bahasa kedua. Kalau di Indonesia kita hanya punya mother language atau bahasa pertama, yaitu bahasa Indonesia, tidak punya bahasa kedua ya. Beda halnya dengan misalnya Malaysia. Malaysia mereka punya second language yaitu English ya. Dan di situ ada specific information. Specific informationnya adalah last school attended atau sekolah terakhir yang diikuti oleh siswa. Next we have university registration form atau formulir pendaftaran ke universitas. Di situ ada last name, first name, lalu middle name ya. Kalau last name ini di Indonesia biasanya tidak pakai last name ya, karena last name ini adalah nama keluarga. Tapi ada beberapa suku yang mereka punya last name. Contohnya kalau di Sumatera Utara itu ada yang pakai nama keluarga seperti Simanjuntak, Simatupang, lalu Manurung dan lain-lain ya. Atau kalau di Sumatera Barat ada Caniago gitu. Tapi kalau di suku lain rata-rata di Indonesia tidak ada, mayoritasnya tidak ada ya. Lalu di situ specific informationnya ada name of program atau nama jurusan yang ingin didaftarkan. Lalu ada academic record atau track akademiknya. Lalu job application form atau formulir pendaftaran kerja. Di situ specific informationnya ada education background ya atau latar belakang pendidikan. High schoolnya, college-nya, apakah dia pernah ikut bus or trade school atau pernah ikut professional school dan lain-lain ya. And then club registration form ini adalah formulir pendaftaran klub ya, berbeda dengan yang lainnya. Di sini dia memerlukan tanda tangan dari orang tua. Jadi orang tua tuh harus tahu anaknya ikut klub apa gitu ya, itu gunanya. And then last we have subscription form atau formulir langganan. This is magazine subscription form ya, formulir langganan majalah ya. Berbeda dengan yang lainnya, kalau yang lainnya tadi mereka ada spesifik detailnya educational background atau working experience, di subscription form ini tidak memerlukan detail tersebut ya. Tapi di sini dia butuh type of subscription atau tipe langganannya, apakah mau monthly, 6 months atau annual atau tahunan gitu ya. Okay, we have reached the end of the presentation. If you have any question about this material, please feel free to ask your questions on Telegram group. I'll be waiting for your questions. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.